Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Quratul Aini dari program studi ilmu tanah. Di sini saya sebagai moderator kelompok. Saya pemateri 1, perkenalkan saya Farah Aprilia Nursya dari Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan. Baik, saya pemateri kedua, perkenalkan nama saya Melianta Ivana Pavitepuan dari program studi teknik pertanian. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Apreningsi dengan NIM G0512511029. Perkenalkan, nama saya Rizka Taufik dari program studi Ilmu dan Teknologi Pangan. Saya Nadia Setiawan dari program studi Ilmu Tanah sebagai pemateri kelima. Perkenalkan, nama saya Hani Dwi Kurnia dari Prodi Sastra Inggris. Di sini saya sebagai pemateri yang ke-6. Saya Gawaira Maduputu dari program studi Ilmu dan Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Rania Dina Priyanka, saya berasal dari program studi Sastra Inggris. Perkenalkan, saya Makbul Rahmat dari program studi Ilmu Tanah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusar dari program studi Ilmu Tanah. Perkenalkan, nama saya Zulfikar, saya dari Prodi Teknik Pertanian. Nama saya Benedikto Absalamulani Mangala, Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Sahran, saya berasal dari Prodi Teknik Pertanian. Perkenalkan, saya Mutiara Mutmainah dari Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan. Baik, materi pertama akan dibawakan oleh pemateri pertama. Nah, dalam materi kelembagaan maritim di Indonesia, yaitu berfokus pada sinergi dan tantangan dalam pengamanan dan penegakan hukum laut. Di sini ada beberapa poin. Poin pertama itu adalah Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut 77% dari total wilayah. Nah, dengan kondisi ini, laut itu bukan hanya menjadi pemisah antar pulau, melainkan juga penghubung yang penting bagi perdagangan, transportasi, serta mobilitas masyarakat. Selain itu, wilayah laut yang luas ini memberikan posisi strategis bagi Indonesia sebagai titik pertemuan dua samudra dan dua benua. Posisi geografis ini membuat Indonesia berada pada jalur perdagangan internasional seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Nah, poin kedua yaitu posisi maritim yang sangat besar dalam segi ekonomi, geopolitik, dan pertahanan. Nah, Laut Indonesia ini menyimpan potensi ekonomi yang luar biasa, mulai dari sumber daya alam seperti ikan, minyak, gas, hingga mineral dasar laut yang memiliki nilai strategis bagi pembangunan nasional. Sektor perikanan misalnya dapat menjadi tulang punggung ketahanan pangan, sementara sektor energi lepas pantai mampu mendukung kebutuhan energi nasional. Nah, dari segi geopolitiknya, wilayah Indonesia ini adalah arena penting dalam pencaturan politik global. Letak strategisnya menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Sementara itu, dalam aspek pertahanan, laut yang luas membuka peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia. Potensi ancaman seperti pencurian ikan, penyelundupan, hingga pelanggaran wilayah laut menuntut adanya sistem pertahanan maritim yang kuat. Nah, dengan demikian, kekuatan laut Indonesia itu bukan hanya sebagai benteng pertahanan, tetapi juga simbol kedaulatan negara. Pada bagian ketiga, pengelolaan kelembagaan maritim harus efektif dan sinergis untuk melindungi kepentingan nasional. Yang keempat, fokus pada pengamanan dan penegakan hukum laut guna mendukung visi Indonesia sebagai pos maritim dunia. Materi kedua akan dibawakan oleh pemateri kedua. Baik, materi ketiga akan dibawakan oleh pemateri ketiga. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, konteks nasional dan konstruksi maritim. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 25A, Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah luas yang sangat
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu konteks nasional dan konstruksi maritim. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 25A, yaitu Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas. Indonesia juga sudah menratifikasikan Konvensi Hukum Laut PBB, sehingga kedaulatan kita di dalam laut sangat kuat, termasuk di zona ekonomi eksklusif. Namun, masalahnya kebijakan maritim kita masih terpecah-pecah. Banyak lembaga yang mengurus, misalnya TNI Angkatan Laut, Polais, Bea Cukai, hingga Bokamla. Dan hal ini bisa menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bagaimana Pancasila sebagai dasar kelembagaan maritim. Pancasila menjadi pedoman dalam penyelenggaraan hukum maritim. Ada tiga sila yang relevan. Yang pertama itu kemanusiaan yang adil dan beradab, mencakup melindungi hak asasi manusia termasuk dari kejahatan maritim seperti perdagangan manusia. Yang kedua itu adalah persatuan Indonesia, mendorong sinergi antar lembaga supaya tidak jalan sendiri-sendiri. Yang ketiga adalah keadilan sosial, memastikan pengelolaan maritim adil dan bermanfaat untuk Republik Indonesia. Jadi, inti pembahasan ini adalah kelembagaan maritim harus bekerja sama, tidak boleh tumpang tindih dengan sinergi antar lembaga. Indonesia bisa menjaga keamanan laut dan mengelola sumber daya maritim untuk kepentingan nasional. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, materi keempat akan dibawakan oleh pemateri keempat. Yang ketiga, pengelolaan kelembagaan maritim harus efektif dan sinergis untuk melindungi kepentingan nasional. Yang keempat, fokus pada pengamanan dan penegakan hukum laut guna mendukung visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Baik, materi selanjutnya yaitu materi kelima akan dibawakan oleh pemateri kelima. Baik, di sini saya akan menjelaskan cita hukum Pancasila sebagai dasar lembaga. Yang pertama yaitu sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana menekankan perlindungan hak asasi manusia di laut. Kemudian sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia, yang dimana menyoroti pentingnya kolaborasi antara lembaga sebagai manifestasi persatuan. Kemudian sila kelima yaitu keadilan sosial, yang dimana mengarahkan pemanfaatan sumber daya maritim untuk kesejahteraan bersama dengan kelembagaan yang berbasis nilai-nilai Pancasila agar efektif dan berdaya guna. Baik, materi selanjutnya yaitu materi ke-6 yang akan dibawakan oleh pemateri ke-6. Jadi di sini kita akan membahas permasalahan kelembagaan maritim. Yang pertama di sini ada tumpang tindih kewenangan antar lembaga pengamanan. Jadi di sini artinya ada banyak lembaga yang hampir memiliki tugas yang hampir sama, seperti TNI Angkatan Laut, polisi, dan lain sebagainya. Karena tugasnya tidak jelas batasannya, kadang mereka menjadi berebut wewenang satu sama lain. Dan yang kedua di sini ada paradigma sektoral, kurang integrasi dan koordinasi. Jadi di sini setiap lembaga lebih fokus pada kepentingannya sendiri daripada kepentingan bersama. Jadi koordinasi antar lembaga semakin lemah dan komunikasi juga semakin melemah. Akibatnya penanganan masalah maritim jadi terpecah-pecah. Selanjutnya materi ke-7 yang akan dibawakan oleh pemateri ke-7. Yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang geopolitik laut dan wawasan Nusantara lintas sektor. Yang keempat, keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan teknologi. Baik, selanjutnya materi ke-8 yang akan dibawakan oleh pemateri ke-8. Dan ada pula poin kelima dari kelembagaan maritim itu adalah kebutuhan reformasi kelembagaan untuk integrasi fungsi pengamanan laut. Selanjutnya materi ke-9 yang akan dibawakan oleh pemateri ke-9. Baik, saya akan menjelaskan langkah strategis penguatan kelembagaan. Poin pertama, penegakan hukum berlandaskan keadilan sosial dan perlindungan HAM. Hukum ditegakkan bukan hanya untuk kepastian, tapi juga menjamin keadilan sosial serta melindungi hak asasi setiap warga, terutama kelompok yang rentan. Selanjutnya, perkuat kapasitas SDM dan pemanfaatan iptek kelautan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi kelautan akan mendukung pengelolaan laut secara berkelanjutan dan meningkatkan daya saing bangsa. Selanjutnya,
perkuat kapasitas SDM dan pemanfaatan iptek kelautan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi kelautan akan mendukung pengelolaan laut secara berkelanjutan dan meningkatkan daya saing bangsa. Selanjutnya, atur regulasi turunan yang jelas dan mendukung implementasi. Peraturan pelaksana harus disusun secara rinci, tegas, dan aplikatif agar kebijakan tidak berhenti di tataran wacana, melainkan bisa dilaksanakan efektif di lapangan. Selanjutnya ada materi ke-10 yang akan dibawakan oleh pemateri ke-10. Nah, selanjutnya itu yang pertama, reformasi kelembagaan maritim. Saat ini, pengamanan laut dilakukan banyak lembaga dengan tugasnya masing-masing, seperti multi-agensi fungsi tunggal, yang menyebabkan tumpang tindih dan kurangnya koordinasi. Reformasi mengusulkan satu lembaga utama yang mengemban banyak fungsi sekaligus single agensi multifungsi, agar kerja lebih cepat dan efektif. Dan yang kedua itu optimalisasi peran Bakamla. Bakamla sebagai lembaga sipil utama harus diperkuat dengan kewenangan penuh untuk patroli dan penegakan hukum di laut. Ini akan menjadikannya pusat koordinasi dan pelaksanaan utama pengamanan laut sehingga mengurangi tumpang tindih dengan lembaga lain. Dan yang ketiga itu sinergi dan gotong royong antar lembaga. Walau ada lembaga utama, semua lembaga harus bekerja sama secara sinergis dengan berbagi informasi dan sumber daya serta saling mendukung. Kerjasama ini sesuai nilai gotong royong dan memperkuat keamanan laut secara menyeluruh. Baik, materi selanjutnya yaitu materi ke-11 yang akan dibawakan oleh pemateri ke-11. Nah, saya ingin melanjutkan poin selanjutnya dari langkah strategis penguatan kelembagaan, yang dimana poinnya itu kembangkan kebijakan kemaritiman nasional yang komprehensif dan terintegrasi. Nah, kebijakan kemaritiman nasional yang komprehensif dan terintegrasi ini bertujuan agar meningkatkan keamanan, kedaulatan, dan kesejahteraan melalui pengelolaan kemaritiman yang efektif dan berkelanjutan. Pengembangan kelembagaan ini juga sangat penting agar meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lembaga kemaritiman melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia. Dan selanjutnya ada materi ke-12 yang akan dibawakan oleh pemateri ke-12. Baik, saya akan melanjutkan yang pertama, yaitu membangun kekuatan maritim di Indonesia melalui pemahaman geopolitik. Nah, membahas bagaimana geopolitik, kemaritiman dapat memiliki kunci untuk membangun kekuatan maritim. Sebagai negara maritim memiliki posisi yang strategis dan sangat penting letaknya di antara dua samudra dan dua benua yang menjadikan kita sebagai jalur perdagangan utama dalam sektor dunia. Namun, posisi ini juga menghadirkan tantangan tersendiri. Geopolitik kemaritiman membantu kita dengan memahami ancaman dan peluang. Yang kedua yaitu diplomasi maritim. Yang ketiga inovasi dan teknologi. Untuk membangun kekuatan maritim yang sejati, kita perlu yang namanya investasi dalam pendidikan. Yang kedua adalah pengembangan infrastruktur untuk bisa melaju antar lintas negara. Yang ketiga yaitu kerjasama internasional. Hubungan internasional itu yang sangat kuat untuk membangun jalinan perdagangan. Nah, terakhir kita akan masuk ke materi ke-13 yang akan dibawakan oleh pemateri ke-13. Saya akan melanjutkan pada bagian kesimpulan, yaitu langkah strategi meliputi kebijakan terintegrasi pendidikan, wawasan maritim, dan penguatan SDM dan teknologi. Yang ketiga, dengan penguatan kelembagaan, Indonesia maju sebagai negara poros maritim dunia yang berdaulat, aman, dan sejahtera. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan. Yang pertama, kelembagaan maritim harus diatur berbasis Pancasila sebagai fondasi hukum dan nilai. Yang kedua, reformasi dan sinergi merupakan kunci utama keberhasilan penegakan keamanan dan hukum laut. Yang ketiga, Bakamla perlu diperkuat sebagai lembaga sipil utama pengamanan laut.
Baik, itu saja presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dari presentasi kami. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.